Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi dalam pelajaran prakarya. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembahasan kita ini masih bab sambungan yang kemarin, yaitu budidaya tanaman sayuran. Jadi kita akan membahas hari ini contoh budidaya tanaman sayuran. Oke, contoh budidaya tanaman sayuran. Jadi kita akan melihat praktik budidaya tanaman sayuran bayam. Jadi kita hanya melihat teknik praktik budidaya tanaman sayuran bayam, yang mana tahapan budidaya tanaman sayuran telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Ada kan? Ada dong. Oke, masuk ke budidaya tanaman bayam, yang mana tahapannya yaitu ada persiapan lahan, penanaman, perawatan, dan pengendalian hama dan penyakit. Oke, mari kita kenali dulu tanaman bayamnya. Tanaman bayam dibudidayakan secara generatif atau biji. Benih tanaman bayam dapat diperoleh dari beberapa tanaman yang berkualitas baik. Selain itu, benih dapat diperoleh dengan menanam secara khusus bayam yang akan dijadikan pembenihan. Jadi benih yang dipilih berasal dari tanaman yang berumur 3 bulan dan telah masak. Jadi ciri-ciri tanaman tersebut yaitu memiliki biji mengeras, berwarna hitam, kulit buah berwarna coklat. Oke, itu ciri-cirinya. Kemudian benih yang telah dipilih tadi kemudian dikeringkan dan dirontokkan. Kemudian dibersihkan. Setelah itu dimasukkan dalam plastik dan disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Hal ini dilakukan agar benih tidak menjadi lembab dan dapat bertahan selama 1 tahun. Oke, biar tahan lama, jadi disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Oke, tanaman bayam dapat ditanam pada lahan secara langsung dan dipelihara sampai besar. Penanaman tanaman bayam tidak perlu dilakukan penyemaian terlebih dahulu. Jadi, persiapan untuk menanam tanaman bayam hanya perlu menyiapkan lahan saja. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke persiapan lahan. Oke, jadi persiapan lahan untuk membudidayakan tanaman bayam harus melalui langkah-langkah berikut ini. Oke, di sini kita bedakan antara bayam cabut dan bayam tahun atau petik, yaitu dari pembersihan lahan. Yang mana pembersihan lahan bayam cabut yaitu tanah dicangkul sedalam 20 cm, sedangkan bayam tahun atau petik tanah dicangkul sedalam 30 cm. Oke. Bayam tahun lebih dalam karena dia dipetik, sedangkan bayam cabut hanya 20 cm karena dia akan dicabut dan tidak memerlukan lubang yang dalam gitu ya. Oke, kemudian dalam pemupukan. Oke, jadi penaburan pupuk itu kalau untuk bayam cabut 30 sampai 30 kilo per 10 meter kuadrat. Itu luasnya. Sedangkan bayam tahun atau petik 40 sampai 50 kg. Itu 10 meter kuadrat. Oke, kemudian buat bedengan tanah. Jadi buat bedengan tanah ini sama aja antara bayam cabut dan bayam tahun atau petik. Ukuran lebar 1 sampai 1,5 meter. Panjangnya menyesuaikan lahan. Tingginya 15 cm dan jarak antar bedengan sekitar 30 cm. Jarak antara bedengan ini berfungsi sebagai parit. Oke, nantinya ya. Oke, jadi masih ingat kan yang mana yang bedengan gitu. Yang bedengan itu yang gunduan gitu. Jadi tanahnya dicangkul biar lebih tinggi.
Oke, kemudian masuk ke penanaman. Oke, berikut ini cara penanaman penanaman tanaman bayam. Yang pertama, sebelum ditanam, biji bayam yang halus diaduk rata dengan abu gosok, abu dapur kering, atau pasir. Takarannya yaitu setiap satu takar biji bayam menggunakan 10 takar abu. Oke, jadi 1:10, satu bijinya dan 10 takar abunya. Oke. Hal ini dilakukan agar bibit tak licin di tangan sehingga dapat ditebar dengan mudah dan merata. Oke, yang kedua, benih bayam yang telah diaduk dengan abu tersebut disebarkan ke bedengan secara merata, lalu ditutup dengan lapisan tanah yang tipis. Kemudian lakukan penyiraman dengan hati-hati dan sedikit demi sedikit, tetapi merata. Hal ini agar benih yang telah ditebar tidak tercecer dan tidak terkena percikan air siraman. Oke, yang terakhir, pada hari kelima, benih bayam akan mulai berkecambah dan tumbuh menjadi tanaman muda. Oke, itu dia, pada hari kelima sudah mulai tumbuh. Jadi setelah tumbuh kita masuk ke tahapan perawatan. Oke, yang mana tahapan perawatan yaitu pertama, penyiraman tanaman bayam harus dilakukan secara rutin. Oke, jadi apabila cuaca panas, penyiraman dilakukan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi hari dan sore hari. Gunakan gembor halus untuk menyiram dan lakukan dengan hati-hati. Ya, kenapa yang halus-halus? Karena bayam ini kan batangnya kecil ya, jadi takutnya kalau gembornya besar, takutnya pohonnya itu akan patah, batangnya itu akan patah gitu. Jadi digunakanlah gembor yang kecil biar airnya keluarnya nggak deras gitu. Oke, jadi hal ini bertujuan agar tanaman tidak rusak karena air siraman yang terlalu deras atau kuat. Oke kan? Jadi hal itu karena dapat merobohkan tanaman bayam. Itu dia. Jadi harus digunakan gembor halus. Oke, maksudnya gembor halus itu tahu bentuk gembor kan? Tahu dong. Ya, jadi di kepala gembor itu kan ada tuh lubang-lubangnya. Jadi itu maksudnya halus itu pada lubang-lubangnya itu. Gitu. Oke, kemudian ke pemupukan. Jadi pada hari ketujuh tanaman bayam diberikan tambahan pupuk anorganik seperti pupuk urea, TSP, dan KC. Jadi pemberian pupuk cukup disebar dalam garitan pada jarak lebih kurang 5 cm sebelah kiri dan kanan barisan. Oke, jadi jangan kena gitu ya, jangan kena batangnya. Oke, ketika tanaman bayam berumur 2 minggu, dilakukan penyiangan setiap 2 minggu sekali. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabuti rumput liar, yaitu penyiangan bertujuan agar pertumbuhan tanaman bayam tidak terganggu ya, karena takutnya jika rumput liar juga tumbuh, takutnya pupuknya itu malah termakan oleh dimakan oleh rumput liar gitu. Jadi nanti kan jadinya yang subur rumput liarnya kan. Nah, jadi disitulah tujuan penyiangan ini, biar semua zat-zatnya fokus ke bayamnya gitu. Oke, kemudian yang keempat, penjarangan tanaman bayam. Oke, lakukan penjarangan setelah tanaman bayam berumur 20 hari. Penjarangan pertama dapat dilakukan pada waktu panen pertama. Penjarangan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak tanaman. Oke, jadi ini dipilih juga sesuai ukurannya yang sudah bisa dipanen. Jadi biar sekalian untuk penjarangan juga gitu, karena walaupun benihnya sama ditanam pasti tidak akan pernah sama ukurannya gitu ya, pasti ada aja tuh, ada yang udah besar, ada yang masih sedang gitu ya. Jadi itulah tujuan penjarangan. Kemudian yang kelima, pemanenan. Pada hari ke-35 sampai ke-50 tanaman bayam cabut telah dapat dipanen secara keseluruhan. Sementara itu, tanaman bayam petik dapat dipanen berkali-kali. Panen pertama pada tanaman bayam petik dilakukan ketika tanaman berumur 35 hari. Panen selanjutnya dilakukan setiap seminggu sekali. Oke, jadi kalau dari segi pemanenan itu lebih enak
lebih enak tanam bayam petik karena bisa dipanen berkali-kali, sedangkan untuk bayam cabut itu hanya bisa beberapa kali, hanya bisa 2 kali gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke pengendalian hama. Jadi waktu perawatan tadi kan kadang ada tuh serangan-serangan hama yang tidak diinginkan. Oke, ketika membudidayakan tanaman bayam, ada hama dan penyakit akan menyerang tanaman bayam. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian hama dan penyakit seperti berikut. Yang pertama, hama yang menyerang tanaman bayam pada musim penghujan adalah belalang kecil yang akan memakan daun. Hama lainnya yakni ulat daun yang membuat daun berlubang dan tidak rata. Sementara itu, kutu daun dapat menyerang cairan daun. Cara pencegahannya yaitu dengan menyemprotkan obat insektisida diazinon dengan dosis 1-2 cc. Oke, ini dia contoh belalangnya. Kemudian kedua yaitu penyakitnya tadi, penyakit yang muncul pada tanaman bayam yaitu rebah kecambah. Ciri-cirinya yaitu pertumbuhan kecambah tidak normal, berbatang lemah dan batangnya merebah. Penyebabnya adalah cendawan Rhizoctonia solani. Jadi cara pencegahannya yaitu dengan menggunakan fungisida Dithen M45. Oke, itu dia cara pencegahannya. Cara pencegahan penyakit yang muncul tadi. Oke, terima kasih. Sekian saja materi kita pada hari ini. Jadi kita hari ini hanya fokus ke budidaya tanaman sayuran bayam. Oke, untuk kuis kita pada hari ini ada 4 soal seperti biasa, dikerjakan di bukunya. Jadi semua jawaban pada kuis ini ada tertera di dalam materi kita dalam ini. Oke, baiklah, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Oke, kita tutup dulu sebelum tadi kita sudah memulai dengan basmalah dan kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.